Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh ada di sini sampai hari ini. Saya percaya itu karena kebaikan Tuhan, dan saya bersyukur saya diberi kesempatan untuk bersaksi, menyampaikan pengalaman saya dengan Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup dalam hidup kita. Oke, perkenalkan, nama saya Hana Inge Karisma, umur 23 tahun. Saya terlahir dari notabene keluarga Islam, dan keluarga saya masih Islam sampai hari ini. Tapi saya percaya, satu hal yang saya percaya, bahwa bukan agama yang menyelamatkan hidup kita, termasuk keluarga saya, tapi karena Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus namanya. Ya, singkat cerita aja, sekitar 7 tahun lalu keluarga saya mengalami ekonomi yang sangat rendah di situ, dan di mana pada waktu itu saya harus masuk ke jenjang SMA, dan keluarga saya memutuskan untuk memasukkan saya di sekolahan yang bernotabene Kristen, yaitu namanya SMA Kristen Dian Sakti. Dan mau nggak mau saya juga harus masuk ke sekolahan itu, dengan meskipun hati saya menolak di situ. Kemudian pada hari itu di suatu ibadah mereka menyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku di situ, dan saya ada rasa keterkaitan, terpikat gitu. Ada satu rasa penasaran yang membuat saya, kenapa sih orang Kristen itu harus nyanyi-nyanyi gitu kalau ibadah gitu, terus habis itu nangis-nangis gitu kan ya. Nah, di situ saya temukan jawabannya pada hari itu juga gitu. Kemudian saya dengar, saya juga sedikit ikut menyanyikan lagu itu, dan tiba-tiba tanpa saya sadari saya juga ikut nangis gitu, berlinang air mata. Kemudian ada satu hal yang membuat hati saya itu terlepas gitu. Terus ada satu kedamaian yang buat saya benar-benar merasakan dan mendapatkan hari itu seperti sebelumnya saya nggak pernah dapatkan kedamaian itu gitu. Jadi hari itu saya mulai mengenal Yesus, tetapi belum mengenal pribadinya, hanya sebatas siapa Yesus itu gitu, yaitu Dia adalah Tuhan. Di situ saya mulai bangun iman saya kepada Dia, dan ada firman yang berkata, bahkan Dia sendiri yang berkata bahwa Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada keselamatan lain kecuali melalui Aku. Dia sendiri berkata gitu, dan Dia itu menjamin gitu keselamatan saya. Itu yang membuat saya semakin haus gitu, saya lapar gitu, saya cari tahu gitu di siapa sih Yesus itu. Dan ketika teman saya kasih satu Alkitab kepada saya baca, saya mulai baca, terus baca sampai sebenarnya saya lupakan pelajaran sendiri gitu, pelajaran pelajaran sekolahan yang lain itu, saking hausnya. Kemudian suatu ketika orang tua saya memergoki, papa saya memergoki bahwa saya baca Alkitab itu. Dia masuk ke kamar, kemudian hari itu saya benar-benar ingat, dia ambil Alkitab itu, kemudian dia sobek-sobek, kemudian dia injak-injak di situ. Terus papa saya lari ke dapur, dibakar Alkitab itu. Kemudian dia balik lagi dan berkata seperti ini, kamu tahu apa yang dinamakan iman itu? Iman itu ya itu yang kamu percaya gitu. Tapi dalam hati saya, loh iya benar. Benar, iman itu apa yang kita percaya gitu. Tapi hari itu dia sangat marah, dia kecewa, dia sakit hati sama saya. Kemudian dia tampar saya sampai telinga saya di sebelah kiri ini natap ke kaki meja di situ. Terus dia bilang gini, Inge gitu, sakit di telinga kamu bisa disembuhkan, tapi sakit hatinya papa nggak bisa disembuhkan. Dia bilang gitu. Dia katakan semua perkataan yang menyakitkan hati saya, air susu dibalas air tuba, kemudian telur busuk, kemudian mulai hari ini dia kata begitu, kamu bukan lagi jadi bagian dari keluarga ini, nama kamu akan saya hapus di dalam daftar kartu keluarga. Dia bilang gitu. Kemudian sambil menangis, semuanya menangis, mama saya nangis, papa saya nangis, kemudian
Dan dengan berat hati ketika saya mau keluar dari rumah itu, saya cuma berkata begini kepada mama saya, "Ma," gitu, "ingat, ketika suatu saat saya sukses, orang yang paling pertama saya ingat adalah mama." Saya bilang gitu, dan dia nggak ngomong apa-apa, cuma diem aja dan nangis. Dan saya pergi dari rumah itu. Ada banyak hal juga yang membuat saya jatuh bangun ketika saya mengikut Tuhan. Dan saya tahu gitu, ketika saya keluar dari rumah itu, perjalanan mengalami Tuhan itu sebenarnya masih dimulai gitu. Ada banyak yang saya alami di luar sana dengan proses yang Tuhan buat dalam hidup saya. Kemudian hubungan dengan orang lain, dengan pacar bahkan, semuanya gitu. Jadi Tuhan izinkan mulai membentuk hati saya melalui orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidup saya, seperti itu. Sampai akhirnya saya diizinkan Tuhan untuk pergi di Bali ini. Kemudian saya tertanam di gereja lokal. Tahun 2015 saya memutuskan untuk baptis di situ. Kemudian saya gabung ke sebuah persekutuan, saya terus bangun di situ, dan puji Tuhan sampai hari ini saya mengenal siapa Yesus itu dalam hidup saya gitu. Dan hari-hari ini juga saya baru memikirkan firman Tuhan dalam Yohanes 12 ayat 32, di mana Tuhan berkata, "Dan apabila Aku ditinggikan di muka bumi, maka Aku akan menarik orang-orang untuk datang kepadaku." Di situ. Nah, oleh sebab itu saya juga ada di sini karena firman itu juga gitu. Dan juga karena firman itu juga saya bersyukur, hati saya ditarik untuk datang kepada Dia gitu. Dan saya merasakan, saya menerima kasih yang mula-mula itu. Satu hal yang saya percaya di sepanjang perjalanan hidup saya sama Tuhan sampai hari ini, bahwa Tuhan beserta dengan saya dan pasti juga dengan kita semua. Dan saya percaya bahwa Tuhan sudah memilih setiap kita sejak di dalam kandungan ibu kita. Dia bahkan menenun kita dengan karya tangannya sendiri gitu. Jadi pesan yang mau saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, pada teman-teman semua, bahwa cari Tuhan itu dengan benar gitu. Jadi bahwa keselamatan itu benar adanya dan Tuhan itu benar-benar hidup gitu. He's alive gitu, He's alive. Dan kita percaya bahwa surga dan neraka itu ada. Oleh sebab itu kenapa saya katakan dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup, dan Dia adalah satu-satunya jaminan kita untuk kita datang ke kota yang akan datang nanti, yaitu surgawi, yang adalah rumah kita sendiri bersama dengan Bapa di surga. So, untuk teman-teman semua juga yang mengalami pengalaman hidup sama dengan saya, jangan pernah pantang menyerah, tetap maju dalam Tuhan, karena Dia adalah sumber dari segala-segalanya yang kita perlukan. Damai, sejahtera, sukacita, kebenaran, semuanya ada.